Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke yang kedua. Sebenarnya ini materi di SMA, jadi atau di SMU kalian mestinya sudah bisa, tinggal mengulang saja ya, tinggal mengulang saja mungkin dengan beberapa tambahan informasi. Materi ini disusun oleh tim Fisika Dasar 1. Kelihatannya petugas dosen yang mengampu ini adalah Bu Khotimah kelihatannya. Nah, mungkin kalian pernah mendengar atau pernah mengetahui atau kenal ya sama beliau. Kuliah kali ini kita masuk ke fluida ya. Yang pertama kali mestinya materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian ya tentang fluida, densitas, kemudian tekanan. Kemudian yang kedua adalah fluida dalam keadaan diam. Kemudian yang ketiga adalah mengukur tekanan. Kemudian yang keempat adalah prinsip dari Pascal. Kemudian yang kelima adalah prinsip dari Archimedes. Keenam kontinuitas, kemudian Bernoulli, dan ada sedikit review nanti di belakang. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi slide-nya gaya Bu Khotimah itu seperti ini. Kita mungkin nanti akan ada gaya slide yang bermacam-macam dari tiap dosen ya. Tapi ini adalah slide beliau. Jadi yang pertama adalah fluida, densitas, dan tekanan. Yang pertama itu adalah apa itu fluida? Fluida itu didefinisikan adalah istilah untuk zat yang dapat mengalir atau fluids bahasa Inggrisnya ya. Jadi semua zat yang dapat mengalir itu adalah fluida. Ya, yang dapat mengalir adalah fluida. Nah, zat yang dapat mengalir ini berada dalam fase cair dan gas ya. Dia berada dalam fase cair dan atau gas ya. Jadi semua material yang berada dalam kondisi cair ya, cair kalian tahu ya, itu disebut sebagai fluid ya. Cair ya, fluid atau dalam bentuk gas lah, bisa jadi dua, cair atau gas. Apa beda antara bergerak atau berpindah dengan mengalir ya? Ya tentu saja kalau yang kita pahami di Fisika Dasar 1 materi sebelum fluida ini itu kita sudah melihat semua pergerakan benda ya, benda yang bergerak. Nah, biasanya istilah bergerak itu materi penyusun benda itu tetap ya, materinya tetap. Kalau saya punya bentuk kotak ya, misalkan isi baterai begini ini ya, ini kalau dari sini kemudian bergeser ke sini, itu namanya adalah berpindah atau bergerak. Jadi parameter molekul-molekul yang menyusun baterai ini dalam benda padat itu semuanya bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Kecepatan tiap partikel di sini ini sama, bergerak ke sini. Dan posisi jarak antara tiap partikel itu sama. Yaitu dikenal dengan benda padat ya. Dulu mungkin pernah diberikan definisi benda padat, yaitu benda yang jarak antar partikel penyusunnya itu sama atau konstan ya, bukan sama tapi konstan. Dia tidak berubah. Tapi ketika jarak antar partikelnya itu bisa berubah-ubah, maka itu kenal dengan fluid ya, dengan fluid. Ya. Jadi kemudian istilah yang kedua adalah mengalir ya. Mengalir itu ya sama-sama berpindah. Bendanya itu sama-sama berpindah, tetapi yang mengalir itu jarak antar partikel penyusunnya itu berubah-ubah. Ya, sehingga dia bergerak juga tetapi berubah-ubah jaraknya. Oke. Di antara watak unik fluida itu ada dua. Yang pertama, fluida tidak mempunyai bentuk yang tetap namun sesuai wadahnya. Jadi dari kacamata gaya tarik electrical maupun gaya tarik gravity yang mikro, kalau saya punya sebuah uap air ya atau fluida air begitu yang berada di dalam di angkasa katakanlah ya, itu akan cenderung berbentuk bulat ya, berbentuk bulat. Jadi walaupun fluida itu bentuknya tidak tetap, tetapi ketika dia berada dalam suatu kondisi yang
kayak apa namanya, titik-titik air yang masih mengambang begitu ya, itu dia cenderung berbentuk bulat ya. Tetapi di sini dituliskan fluida tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ini maksudnya fluida yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi kita kalau punya air begitu, kita bisa wadahin dengan ember. Jadi bentuknya air itu seperti ember. Kita pasang pada botol, maka bentuknya air seperti botol dan seterusnya. Ya, jadi istilahnya adalah sesuai dengan wadahnya. Nah, ini sifat-sifat semacam ini mungkin perlu bisa ditinjau lebih detail ya. Kalian mungkin pernah melihat ya video tentang apa namanya, transportasi minyak pada awal-awal ditemukannya minyak bumi ya. Pada awal-awal ditemukannya minyak bumi itu, ketika minyak yang berupa fluida tadi naik ke atas, biasanya menyembur gitu karena masih virgin begitu ya. Dia menyembur, tekanannya masih tinggi. Itu diwadahin oleh truk ya, truk pengangkut minyak. Pada saat itu truk pengangkut minyak itu ya seperti truk biasa itu. Truk biasa kotak begitu. Ya, kotak begitu. Kemudian setelah dikaji beberapa kali dengan beberapa apa namanya, kajian mekanika ya dari fluida, itu diusulkan bahwasanya truk pengangkut itu bentuknya seperti sekarang ini ya. Tidak kotak ya, tidak kotak seperti truk pengangkut pasir itu, tetapi bentuknya semacam tabung begitu. Jadi tabung panjang gitu ya. Jadi kenapa kok truk minyak itu kok bentuknya tabung panjang? Itu ada alasannya ya, tidak serta-merta bentuknya cantik seperti itu, enggak, tapi ada alasannya. Jadi itu silahkan kalian coba searching itu ya, nanti ada ceritanya. Kenapa kok fluida itu seperti itu ya? Kenapa kok apakah ada pengaruh dengan safety ya? Pastinya ya ada pengaruh dengan safety-nya. Oke, silahkan ditengok-tengok lagi atau dicari videonya. Kemudian yang kedua, cairan tidak dapat menerapkan gaya sejajar pada permukaannya. Sehingga ketika diberikan gaya tersebut, molekul-molekulnya akan ikut bergerak, dikatakan mengalir. Nah, ini istilah lain dari licin ya. Mungkin kalian kalau yang senang fisika itu pernah mendengar yang namanya shear stress ya, shear stress dan shear strain ya. Tapi ini sebenarnya istilah yang fisika banget ya, atau mekanika benda tegar banget gitu ya. Ya. Tapi kalau kalian melihat itu adalah semacam licin begitu ya. Kenapa kok lantai itu licin? Itu karena kalau kita kasih fluida di atasnya itu bisa menjadi licin ya. Karena apa? Karena fluida itu tidak mampu menahan gaya geser. Gaya geser itu seperti ini. Misalkan saya punya benda padat seperti ini ya. Ini kalau saya pegang dari samping ini, benda ini tidak jatuh ya. Karena dia bisa menahan gesekan begitu ya. Dia bisa atau dia punya resistan terhadap gaya geser di atasnya ini. Jadi ada keset-kesetnya itu. Nah, tetapi fluida tidak ada gaya itu. Ya, jadi fluida tidak punya tidak mampu memberikan respon terhadap gaya geser di permukaannya. Nah, jadi ketika kita letakkan gaya di atas fluida, kemudian kita geser ya, kita gerakkan benda kita itu tadi, itu yang terjadi beberapa fluida yang dekat dengan benda tadi akan ikut bergeser. Ya, ikut bergeser. Seperti halnya kalau kalian lihat itu seperti perahu ya, perahu itu dia bisa sliding di atas air ya, sliding di atas air karena sifat air itu tidak bisa atau tidak punya gaya resistan terhadap gaya gesek horizontalnya begitu. Ya, tetapi apa yang terjadi sebenarnya, molekul-molekul air yang berada di dekat dinding kapal itu dia ikut bergerak. Ya, bergerak dengan gerakan tertentu ya, lebih kompleks ya. Gerakannya tidak linear tetapi sebenarnya lebih kompleks ya. Ada turbulensi dan sebagainya, lebih kompleks. Ya, jadi ini
apa namanya, dikenal dalam keilmuan ya dinamika fluida begitu ya. Jadi bagaimana fluida itu bergerak terhadap respon sesuatu. Oke ya. Sehingga ketika diberikan gaya tersebut, maka molekul-molekulnya akan ikut bergerak atau mengalir gitu ya. Oke, nah dari gambar di bawah ini kita bisa lihat biasanya yang namanya benda padat itu struktur molekulnya itu konsisten begitu, tetap begitu. Kita bisa mengenal benda padat ini, kita bisa bayangkan ya, karena benda padat itu juga punya sifat elastisitas ya. Dia punya sifat elastisitas, maka kita bisa bayangkan secara fisika, setiap partikel penyusun benda padat ini tersusun dalam bentuk kristal yang konsisten, dan hubungan antar partikel atau hubungan antar molekul tadi bisa kita bayangkan ada semacam pegas begitu. Semacam pegas. Kalau pegasnya semakin kentul-kentul ya berarti benda padat tadi semakin apa namanya kenyal begitu. Tapi kalau pegasnya tadi itu kaku begitu, rigid, itu maka benda padat yang kita punya tetap semakin rigid begitu ya, kuat begitu, tidak kenyal. Tapi masih tetap punya sifat elastisitas. Ini benda padat ya. Kalau benda cair itu jarak dari partikel ini relatif lebih dekat. Dia relatif bisa bergerak ke sana kemari ya. Lebih bisa bergerak dibandingkan benda padat ya. Dia bisa bergerak, makanya bentuknya bisa berubah-ubah karena partikelnya bisa bergerak ke sana kemari. Bisa berpindah, tetapi jaraknya relatif lebih pendek ya, lebih berdekatan ya, jaraknya lebih berdekatan. Bahkan bisa jadi dia lebih berdekatan bila dibandingkan dengan zat padat. Zat padat itu berbentuk kristal begitu, tetapi zat cair itu bisa lebih dekat lagi jaraknya, tetapi tidak terikat satu dengan yang lain. Ya tergantung dari viskositasnya ya. Kalau viskositasnya tinggi itu bisa kita katakan dia agak terikat begitu. Ya, tidak agak terikat ya, tetapi tidak terikat sekali seperti benda padat. Kemudian yang ketiga adalah contoh gambar ini adalah gas ya. Gas itu relatif lebih bebas lagi gerakan partikelnya untuk bergerak ke sana kemari, dan jaraknya lebih renggang daripada cair. Andaikan molekul ini punya massa, maka bisa dikatakan jumlah molekul dalam satu ruangan untuk cairan itu lebih banyak daripada jumlah molekul untuk gas. Ya, jumlah molekulnya untuk gas, sehingga bisa dikatakan cairan ini memiliki berat yang lebih berat bila dibandingkan dengan gas. Ya. Tapi kalau yang dari jarak yang bisa pendek itu, yang cair ini bisa pendek, dia bisa berdekatan, dia bisa saling bertumbukan, bersentuhan begitu aja, dia dekat ya. Kalau yang padat ini relatif tidak bisa bertumbukan ya satu dengan yang lainnya, karena ada partikel atau ada pengait kristal di situ seperti benda padat. Oke, ini untuk yang pendahuluan. Kemudian kita masuk ke fisika sebentar ya. Yang pertama adalah definisi yang tentang salah satu parameter di fisika, yaitu densitas ya, atau rapat massa. Densitas rapat massa, atau orang sering menyebut sebagai berat jenis ya, atau rapat massa. Dalam mempelajari fluida, informasi yang diperlukan selain massa adalah volume ya, Jika suatu benda mempunyai massa yang sama namun mempunyai volume yang berbeda, maka ada satu besaran yang menggambarkan keadaan benda tersebut ya. Seperti ini misalkan ya, ini masanya mungkin sama M1 dan M2 karena seimbang ini ya, dipasang di timbangan dan seimbang, tetapi volumenya beda. M1 ini volumenya lebih besar dibandingkan dengan M2. Nah, oleh karena itu ada suatu besaran yang menggambarkan keadaan benda tersebut yang dinyatakan sebagai densitas atau density atau rapat massa atau berat jenis ya, adalah perbandingan antara massa benda dan volumenya. Jadi kalau kita bisa lihat ini massanya sama, tetapi volume di sini jauh lebih besar daripada volume di sebelah kanan.
Sehingga kalau densitas itu perbandingan antara massa dibagi dengan volume, maka kita bisa katakan yang di M1 ini itu densitasnya mestinya lebih kecil bila dibandingkan dengan M2. Ya, karena dia volumenya lebih besar. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, bisa dirumuskan rho itu adalah densitas. Kalau di dalam apa namanya kajian geoteknik pun itu juga menggunakan rho, kajian di ilmu apa namanya sipil itu juga menggunakan rho, di fisika juga menggunakan rho untuk mekanika ya. Rho di mekanika itu artinya biasanya adalah densitas. Densitas biasanya adalah rho. Tapi kadang-kadang ada yang menyebut sebagai sigma ya, begini sigma. Sigma itu kayak gini ya, misalkan sigma. Nah, ada yang menyebut seperti ini di beberapa buku, tapi itu jarang sekali ya. Sebagian besar, apa namanya, beberapa orang itu suka menuliskan rho ini densitas ya, sebagai densitas. Nah, rho ini kalau di dalam kelistrikan itu artinya sebagai resistivitas ya, atau hambatan jenis ya. Kalau rho di dalam mekanika itu sebagai massa jenis, kalau di kelistrikan sebagai hambatan jenis. Nah, maka bagaimanapun juga apa namanya dari rumusan semacam ini, kalau M1 itu sama dengan M2 dan V1 sama dengan V2, mestinya kita akan dapatkan rho 1 sama dengan rho 2. Ya, ini persamaan yang mudah sekali ya, karena apa namanya definisinya sudah clear seperti ini. Satuan massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Kalau yang dari teknik itu sukanya adalah ton per meter kubik. Kalau dari tempat kami di geofisika itu sukanya adalah gram per sentimeter kubik. Ya, gram per cc gitu ya. Gram per gr per cc begitu. Nah, ada berbagai macam satuan yang digunakan tergantung dari bidang keilmuannya. Kalau di fisika ya kita mengenal sebagai satuan SI ya, itu adalah kilogram per meter kubik. Ya, jadi satuan ini tergantung dari kajian ilmunya. Ya, jadi jangan apa namanya terpaku ke SI begitu ya, tergantung bidang ilmu kalian. Ya, bisa jadi SI, bisa jadi tidak SI. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Tidak? Halo? Ini saya masih on kan ya? Siapa tahu ditinggal pergi ini saya. Halo? Masih ya? Oke. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Ini hanya cerita saja. Oke, kemudian densitas beberapa benda dalam keadaan normal. Densitas itu tadi satuannya atau rumusnya adalah rho sama dengan M per V. Unitnya adalah kilogram per meter kubik. Ya, kemudian densitas beberapa materi itu ada angka di sini. Ya. Air itu adalah 1000 kg per meter kubik ya, atau 1 gram per cc, atau 1 ton per meter kubik. Oke ya. Kemudian es itu lebih kecil sedikit daripada air. Ya, jadi ini diawali dulu, banyak pendahuluan dulu, bahwasanya kalau yang densitasnya itu lebih kecil, kalau kita letakkan di fluida yang densitasnya lebih besar, itu dia akan mengapung istilahnya ya. Kemudian blood atau darah itu 1060, lebih berat sedikit dibandingkan dengan air ya. Karena darah itu mengandung lebih sedikit lebih kental ya, isinya lebih banyak daripada fresh water. Kemudian lead itu 11.300 kg per meter kubik ya, timbal ini ya. Lead itu raksa ya kelihatannya ya. Oke, kemudian copper itu 8890, merkuri, aluminium dan seterusnya. Udara 1,29 dan seterusnya. Atau ini iron atau besi atau baja itu 7800. Oke ya, jadi bisa dibayangkan kalau biasanya kalau densitasnya itu lebih
tinggi, itu biasanya dia akan tenggelam di dalam fluida yang densitasnya lebih rendah, lebih kecil ya, dia akan tenggelam. Kalau sama ya berarti bisa jadi melayang. Kemudian ada pertanyaan, mengapa benda yang densitasnya sangat besar bisa terapung dalam air? Jawabannya adalah rekayasa bentuk benda. Saya ulangi lagi, mengapa benda yang densitasnya sangat besar bisa terapung dalam air? Nih contohnya di kapal gitu ya. Kapal kenapa bisa terapung? Di sini jawabannya adalah rekayasa bentuk benda. Jadi walaupun densitas dari iron atau besi atau baja yang dibuat sebagai bahan untuk kapal itu densitasnya jauh lebih besar daripada air, dia bisa terapung. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari volume totalnya, volume total dari kapal, dari bentuknya, volume totalnya itu mestinya dia kalau ditotal dari sisi volume itu dia mestinya lebih ringan daripada air. Ya, bandingkan dengan volume totalnya ya. Kalau volume totalnya itu dia lebih tinggi daripada air, itu kemungkinan akan tenggelam. Ya, jadi volume total kapal itu kan besi ya, hanya rangka sama dindingnya saja. Tapi di tengahnya itu adalah udara. Ya, tengahnya itu adalah udara. Jadi andaikan semua bagian kapal di situ itu diisi dengan air, itu bisa jadi akan tenggelam, karena densitas totalnya itu jadi lebih tinggi daripada air. Ya, jadi rekayasa bentuk benda ini membuat supaya benda yang lebih berat atau besi atau baja itu sebagai kulitnya saja. Tapi volume totalnya densitasnya itu masih lebih kecil daripada air. Oke ya. Benda dibuat volumenya menjadi sangat besar sehingga densitasnya menjadi berkurang, bahkan lebih kecil dibanding densitas air. Ya, jadi bisa terapung gitu istilahnya ya. Oke, jadi kalian bisa lihat dari nilai densitasnya ini, benda itu bisa memiliki densitas ya. Jadi memang bermacam-macam memiliki densitas. Dan di dalam kajian di keilmuan kami di geofisika, seperti saya sampaikan kemarin, densitas ini itu menjadi salah satu hal yang dicari ya, menjadi target parameter yang digunakan untuk mencoba melihat geometri bawah permukaan ya, seperti USG begitu, tetapi outputnya adalah nilai densitas di bawah permukaan. Oke, kemudian kita next. Selanjutnya adalah parameter tekanan atau pressure. Ya. Tekanan atau pressure dilambangkan dengan P begini. Tekanan didefinisikan sebagai gaya per satu satuan luas. Ya. Jadi ini tekanan itu gaya per satu satuan luas. Jadi kalau dilihat jadi semacam ini ya, force per area, F per A. Ya. Tekanan tinggi itu artinya force-nya besar dan areanya kecil. Jadi ini bisa menjadi anekdot ya. Kalau kalian itu kelebihan gaya dan luas permukaannya kecil, maka kalian banyak tekanan. Biasanya semacam itu gaya-gaya anekdotnya ya. P sama dengan F per A. Force per area. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian melihat tank ya, tank yang rodanya panjang begitu dibandingkan dengan mobil ya, mobil yang rodanya bulat 4 begitu ya, itu bisa jadi walaupun tank itu lebih berat ya, tetapi kemungkinan itu tekanan yang diterima oleh tanah itu bisa jadi hampir sama ya, bisa jadi lebih kecil yang tank dibandingkan dengan mobil, walaupun tank itu lebih berat dibandingkan mobil. Kok bisa ya? Karena luas permukaan bidang yang bersentuhan dengan tanah itu kalau mobil itu hanya kecil saja. Dari keempat roda itu hanya sebagian kecil dari roda saja.
Mungkin hanya kotak selebar roda dan lebarnya mungkin hanya sekitar 10 cm saja, di mana roda tadi bersentuhan dengan lantai. Nah, kalau kita bicara tekanan, maka gaya ke arah bawah atau berat dari mobil itu tadi, itu hanya dibagi dengan luas permukaan dari ban yang bersentuhan dengan lantai itu tadi. Jadi sebenarnya tekanannya gede ya, tekanannya besar. Berbeda dengan tank itu luas permukaan yang bersentuhan dengan tanah itu lebar karena dia kakinya napak begitu ya, seperti ada belt begitu yang menapak begitu. Itu cukup lebar, apalagi tanahnya itu tanah yang tidak konkret ya, tanah begitu ya, yang bukan dari konkret ya. Itu benar-benar nempel begitu, sehingga bisa jadi tekanannya itu menjadi lebih kecil walaupun tanknya lebih berat. Oke ya, kira-kira semacam itu. Nah, kemudian juga mungkin bagi kalian yang di rumah itu punya grand piano ya, piano yang gede begitu, yang besar, yang terbuat dari besi begitu ya, besi yang benar-benar piano, yang akustik, benar-benar suara ting begitu, bukan digital piano. Itu tekanan pada kaki-kaki piano itu besar sekali. Karena apa? Karena kaki piano itu dibuat runcing ya. Dibuat runcing sehingga konkret atau lantai yang dipasang di tempat di mana piano itu berada mestinya harus kuat ya, karena dia dalam satu titik itu akan mendapatkan tekanan yang sangat tinggi ya, dalam satu titik. Oke, jadi bisa kalian bayangkan ya, misalnya benda yang berat itu belum tentu dia memberikan tekanan yang besar, tergantung luas areanya. Ya, tergantung luas areanya. Oke, jadi ini saya dibacakan lagi, saya lanjutkan ya. Gaya yang berperan dalam hal ini adalah gaya yang tegak lurus dengan luasan. Ya, tentu saja ya, karena sebenarnya yang dihitung adalah yang tegak lurus saja. Jadi kosinus aturannya ya, yang tegak lurus saja. Jadi tegak lurus dengan luasan. Tekanan merupakan besaran skalar. Tekanan merupakan besaran skalar. Jadi P ini skalar. Sebagai ilustrasi, sebuah benda dengan balok yang mempunyai bobot 100 Newton diletakkan dengan posisi yang berbeda. Tekanan pada bagian alas besarnya bergantung pada luas permukaan. Nah, ini contohnya, ini ada balok 100 Newton. Ketika dia diletakkan pada sisi yang luasnya lebih lebar, lebih luas begitu ya, sisinya lebih luas, maka tekanan yang diterima oleh dinding balok ini dan tekanan yang diterima oleh lantai ini menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan yang berdiri seperti di sebelah kanan ini. Ya, ini baloknya dia berdiri pada luasan yang lebih kecil. Berdiri begitu. Sehingga kalau yang ini misalkan A-nya 0,1 meter persegi, maka 1000 Pascal. Kalau yang ini 0,01 meter persegi, misalkan itu 10.000 Pascal. Jadi 10 kali lipat tekanannya. 10 kali lipat tekanannya. Oke. Gaya yang sama pada luas area yang berbeda memberikan tekanan yang berbeda. Ya, jadi ini kata kuncinya semacam. Nah, ini kenapa kok tekanan itu dibahas di sini? Karena kita nanti juga akan menggunakan konsep tekanan dan densitas ini di dalam fluida. Dalam fluida kita menggunakan konsep itu nanti. Oke ya. Kalau gambar yang sebelah kanan atas ini ya menjelaskan vektor tadi ya. Ada gaya vektor F yang arahnya yang dihitung adalah yang tegak lurus dengan normal daripada luas A di sini nih, atau normalnya adalah pada lambang S di sini nih ya, ke arah atas, sehingga F ini harus kita proyeksikan ke dalam S, atau istilahnya adalah kosinus. Kalau dalam fisika adalah dot ya, F dot ds misalkan, F dot ds itu berarti proyeksi F di dalam vektor ds, kira-kira semacam itu. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja. Kemudian selanjutnya kita berbicara masalah fluida pada saat diam. Nah, kasus yang ada di sini ini itu ada beberapa batasan. Sementara ini yang kita kenal dengan fluida itu adalah cairan yang homogen ya, homogen dan sama di setiap titik.
apa namanya, dia tidak ada gejolak atau dinamikanya, ya diem saja di situ, tidak bergerak. Kalau mengalir ya laminer saja. Tapi di sini kita bahas dulu fluid pada saat diam. Jadi kita bayangkan saya punya apa namanya, air yang ditaruh di mangkok begitu ya, diam. Yang dimaksud dengan fluida diam di sini adalah cairan yang tidak dalam kondisi bergerak. Cairannya diam. Sebagai contoh adalah air dalam gelas, air dalam bak mandi, air dalam kolam, dan lain sebagainya. Jadi kondisinya diam, kalian bisa bayangkan kondisinya diam, tidak ada ombak ya di situ, diam. Kemudian bagaimana cara mengkaji apa namanya, sifat fisik dari air yang diam di sini ini? Itu kita gunakan apa namanya, pendekatan ya. Kita asumsikan bahwasanya saya bisa membuat suatu blok air ya, blok air yang bentuknya kotak begitu, dengan luas permukaan itu adalah A, luas penampangnya adalah A, luas penampang atas di sini nih, kemudian tingginya adalah H, atau orang teknik itu sering menyebut sebagai kolom air ya, kolom air dengan luas permukaan A dan tinggi adalah H. Jadi yang kita bahas adalah sebuah blok fluida bentuknya kotak semacam ini. Kalian bisa bayangkan saya punya sebuah kotak yang isinya adalah air semua. Mempunyai massa jenis rho. Massa jenisnya ini konstan ya, rho. Nah, dari situ kita bisa menghitung pertama adalah volume fluida, volume kotak ini tentu saja, itu sama dengan A dikalikan H. Jadi luas penampang atas dikalikan ketinggian. Masanya tentu saja ya tinggal kita kalikan saja, densitas dikalikan V. Ya, densitas dikalikan V atau rho dikalikan A dikalikan H, karena V-nya sama dengan AH ini. Rho dikalikan luas penampang atas dikalikan tingginya. Oke, jadi kemudian kalau saya sudah bisa menghitung massa, maka saya bisa menghitung juga beratnya. Mungkin berat ini jadi berbeda-beda ya. Apa bedanya berat dan massa? Berat itu bahasa Inggrisnya adalah weight ya, weight. Jadi melibatkan gaya tarik gravitasi di situ kalau weight. Kalau massa itu yang berat benda ya, bisa dikatakan berat benda, tetapi yang tidak terpengaruh dengan gravitasi ya. Jadi satuan intrinsik yang terkait dengan berat di suatu benda namanya adalah massa. Tetapi ketika benda tadi itu saya letakkan pada daerah yang memiliki gaya atau percepatan gravitasi, maka massa tadi berubah menjadi berat, namanya weight. Ya, weight itu berarti massa yang sudah dikalikan dengan G, dengan gaya gravitasi. W sama dengan M kalikan G. Nah, keilmuan teknik sipil tertentu apa namanya, khususnya teknik sipil itu mereka lebih suka bilang itu berat. Jarang sekali mereka bilang adalah massa. Mereka bilangnya mesti berat, karena teknik sipil itu kajiannya biasanya di bumi, sehingga segala macam massa itu mesti akan dikonvert ke dalam berat atau weight. Ya, berat tanah, berat batuan, berat bangunan itu menjadi weight. Karena teknik sipil yang khusus untuk di permukaan bumi ya. Mungkin kalau teknik sipil besok itu ada membuat bangunan di Mars begitu ya, mestinya beratnya mengikuti G yang ada di Mars sana. Oke, jadi bisa membedakan antara berat sama massa ya, W sama M. Kadang-kadang bisa mengecoh ini kalau dalam soal ya. Berapakah berat sebuah benda di permukaan bumi misalkan. Kalian bayanginnya adalah massa, padahal itu enggak. Kalau berat itu massa dikalikan G. Nah, kemudian ketika kita sudah punya variabel yang di atas ini, kita coba menghitung tekanan ya. Tekanan pada apa namanya? Tekanan yang terbuat pada sisi bawah dari kolom air ini tadi. Ya, di kolom air yang bagian bawah. Tekanan pada fluida pada kedalaman H, nah, berarti sama dengan berat dari air itu tadi dibagi dengan luas penampang air di sini nih tadi. W per A sama dengan mg per A sama dengan rho AHG per A sama dengan rho GH. Jadi tekanan apa namanya, akibat kolom air pada ketinggian H itu rumusnya adalah rho GH. Rho GH. Kok tidak ada A lagi, Pak? Ya, memang tidak ada.
Karena A itu adalah pengalih dengan volume yang nanti dibagi juga dengan luas penampangnya A itu sendiri. Jadi kalau kita lihat A itu atau luas penampang tidak berpengaruh di dalam fluid at rest ini, tidak berpengaruh, sehingga tekanan fluida pada kedalaman H itu rumusnya adalah ρ GH. H ini sekali lagi adalah tinggi kolom ya, tinggi kolom. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian berenang pada kedalaman atau menyelam ya, bukan berenang, kalau berenang itu di permukaan. Kalau kalian menyelam pada kedalaman 1 meter sama 3 meter, itu tekanan yang diterima tubuh kalian itu akan lebih besar yang di 3 meter karena kolom airnya semakin tinggi ya, semakin 3 meter gitu. Nah, kemudian semakin dalam lagi otomatis semakin besar tekanannya. Besarnya berapa ya bisa kalian hitung saja. Jadi ketinggian 3 meter, densitas air laut itu ya mungkin sekitar lebih tinggi sedikit ya dari air biasa ya, mungkin 1060 ya, sekitar 1060, 1080, 1100 begitu. Kemudian G-nya adalah percepatan graviti, hanya itu ketinggiannya. Bisa kalian hitung sendiri. Oke, jadi variabel pertama, parameter pertama yang kita bahas di sini adalah tekanan. Sekali lagi, tekanan fluida ini hanya sebagai fungsi H saja. Dengan asumsi ρ dan G-nya ini konstan, hanya sebagai fungsi H saja. Nah, fluida ini banyak sekali dikaji di dalam geoteknik ya, dalam teknik sipil. Yang dikenal dengan P di sini ini, kalau di teknik sipil itu dikenal dengan tekanan hidrostatis namanya. Di teknik sipil, kemudian di teknik perminyakan, kemudian di yang terkait dengan air begitu ya, di kelautan itu ada tekanan yang namanya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu berarti tekanan yang terjadi akibat fluida air ya, fluida air yang ada di suatu tempat. Jadi kalau di bawah tanah itu ada air tanah pada kedalaman misalkan 10 meter, maka pada kedalaman 12 meter itu ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis setinggi 2 meter. Ya, jadi ada tekanan akibat keberadaan air, kemudian juga ada tekanan akibat batuan yang ada di situ ya, ada 2 tekanan. Oke, jadi ini kita bisa bayangkan, kita sudah bisa menghitung satu, yaitu adalah tekanan. Tekanan ini menjadi penting di dalam fluida ya. Tekanan ini menjadi penting. Kalau kalian melihat film-film tentang kapal selam ya, kapal selam, saya pernah melihat film kapal selam yang berbahasa Jerman itu ya, kapal selam yang cerita tentang kapal selam, pertempuran kapal selam Jerman itu U29 kalau tidak salah namanya ya judulnya. Itu dia mesti bilang tekanan karena memang dia berada pada tekanan hidrostatis yang sangat krusial di situ. Sangat krusial. Ketika dia menyelam lebih dalam ya tekanan semakin tinggi. Oke ya. Ketika ada ledakan bom di sampingnya, karena biasanya kapal selam itu kalau diserang itu ya hanya dijatuhin bom-bom di sekitar kapal selam itu. Jarang sekali yang mengena bodinya, tetapi bodinya itu akan rusak karena ada tekanan hidrostatis tambah tekanan ledakan dari bom tadi ya, sehingga akan bergoncang kapalnya, bisa jadi bocor begitu ya. Oke, apalah itu cerita di luar kuliah ini. Oke, kemudian kita lanjutkan dari persamaan di atas, persamaan seperti ini ρ GH ini dapat disimpulkan 2 hal penting mengenai sifat tekanan pada fluida. Yang pertama, tekanan fluida pada suatu titik bergantung pada tinggi fluida pada bagian permukaannya. Nah, jadi ingat ya, jadi tekanan fluida pada suatu titik di bawah permukaan air itu hanya bergantung dari tingginya saja. Tekanan fluida pada suatu titik dapat dipandang sebagai jumlahan tekanan segmen-segmen atau tumpukan-tumpukan fluida pada bagian di atasnya. Ya, jadi karena P tadi itu adalah skalar, tekanan itu adalah skalar, jadi tekanan itu bisa saya jumlahkan ya, di sini, nah, dijumlahkan sebagai dari level-level kolom air itu tadi, bisa dijumlahkan. Bila di permukaan fluida diberikan tekanan luar, ini ada tekanan luar, ada tekanan udara. Kita hidup di
di di ruangan yang ada tekanan udara, tidak hampa, jadi ada tekanan udara. Udara itu menekan tubuh kita ya dengan tekanan udara namanya. Dituliskan sebagai P1, itu bisa tekanan udara atau tekanan oleh gaya luar lainnya, atau memang kita tekan begitu ya. Maka tekanan fluida di suatu titik pada kedalaman H dari atas itu tentu saja adalah jumlahannya. Ya, yang di permukaan fluida itu adalah P1 karena ada tekanan udara. Kemudian pada kedalaman H itu adalah P tekanan hidrostatis itu tadi, tekanan kolom air itu tadi ya. Kita bicara air saja ya, kolom air. Sehingga tekanannya ada dua, tekanan udara ditambah dengan tekanan kolom air. Atau P2 sama dengan P1 ditambah, ini rho, ini bukan R ya, ini rho GH. Ya. Atau rho 2 sama dengan rho 1 sama dengan ini, hanya dibalik-balik saja. Jadi, tapi intinya seperti itu ya. Persamaan di atas menyatakan bahwa tekanan fluida bergantung pada ketinggian H, bukan bentuk tempat wadahnya, bukan tempat tinggalnya. Tempat tinggal itu home ya bahasa Inggrisnya. Nah, hal ini membawa pada realitas bahwa fluida tetap mempunyai ketinggian yang sama walaupun bentuknya berbeda. Jadi kalau saya punya sebuah pipa yang saya buat artistik semacam ini, kalau saya yang bentuknya A di sini nih mungkin diameternya lebih lebar, yang B diameternya lebih kecil, yang C itu bentuknya seperti ini, kemudian yang ini bentuknya agak belok-belok begitu, yang D begini. Itu kalau kita isi air yang sama densitasnya berada pada keempat permukaannya ini berlubang begitu, yang berada pada tekanan yang sama, maka kita bisa pastikan permukaan airnya ini adalah sama, atau tinggi permukaan airnya adalah sama. Nah, ini seperti water pass ya, sering digunakan sebagai water pass. Water pass itu mungkin masih digunakan tukang-tukang sekarang ya, yang tradisional, tetapi water pass itu sudah bisa digantikan dengan yang laser water pass ya. Jadi bisa digunakan dengan laser begitu. Apalagi kalau yang untuk ukuran lapangan, ukuran di lapangan begitu ya, di tanah lapang begitu, itu bisa menggunakan teodolit ya, namanya suatu alat yang kayak teropong begitu, yang bisa digunakan untuk mengukur jarak ya, bisa pakai elektrik, bisa pakai manual. Jadi dia bisa leveling ya, dia bisa leveling, sehingga kalau saya mau membuat sebuah bangunan yang benar-benar rata tanah di situ ya, rata tanah di situ, atau rata flat ya, horizontal itu ya, rata horizontal begitu, itu bisa menggunakan instrumen itu ya. Jadi di set sana ketinggiannya berapa, sini ketinggiannya berapa, itu ditembakkan ke sana, diberikan penanda ya, sehingga langsung ketahuan itu flat di setiap tempat itu. Tidak menggunakan selang ya. Kalau bapak tukang itu yang zaman dulu juga menggunakan selang, ini bisa diganti sebagai selang yang untuk leveling ya, paling mudah, paling praktis ya, itu selang, karena yang lainnya butuh teknologi. Nah, leveling ini dipakai di mana-mana ya, di mana-mana banyak sekali. Prinsip dari leveling ini dipakai di mana-mana ya. Oke. Kemudian ini ada paradoks hidrostatis ya, ada gambar dari contoh ketiga tadi ya. Ini ada bentuknya semacam ini ya, ini pipa yang saya buat wadah, bawahnya besar seperti ini, lehernya kecil, kemudian ada wadah yang bentuknya seperti pot begitu, kemudian wadah yang bentuknya seperti pot terbalik ya, atau biasanya salah satu parfum begitu ya, dia segitiga semacam ini ya. Jadi kita meninjau tiga benda semacam ini yang berada pada, yang memiliki air yang sama di dalamnya. Kita bilang air saja ya, densitasnya sama, karena kalau parfum ya otomatis beda densitasnya ya. Ini densitasnya sama, pada ketinggian yang sama, maka pada kedalaman H dari titik ketinggian yang sama tadi, itu tekanannya adalah sama. Tidak peduli bentuk di atasnya.
Pada kedalaman yang sama dari permukaan wadah yang terbuka atau H, fluida mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Nah, ini menjadi paradoks ya, paradoks hidrostatis. Karena tadi P itu sama dengan F per A. Kalau di sini itu kan berarti A-nya sebenarnya kecil ya. Sebenarnya kecil. Tetapi untuk apa namanya yang dibandingkan yang sini tuh A-nya lebih lebar mestinya dibandingkan dengan yang di sini ini. Tetapi kenapa tekanannya sama? Ya itu terjadi karena apa namanya gaya tekan dari fluida itu ke segala arah. Ya, ke segala arah. Jadi dinding yang di sini ini juga menerima gaya tekan yang sama dengan sisi yang di bukan sama ya karena ketinggiannya beda ya. Atau kata lainnya dinding di sini juga menerima gaya tekan juga. Sini juga iya menerima gaya tekan. Jadi dia menekan ke segala arah. Oke. Pada kedalaman yang sama dari permukaan wadah yang terbuka atau ketinggian H, fluida mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Dengan bentuk wadah yang berbeda, titik A, B, dan C seolah-olah mendapat tekanan dari cairan di atasnya yang berbeda. Jadi ini seolah-olah itu mendapat tekanan yang berbeda, padahal ini sama. Tekanan fluida pada setiap titik yang sejajar besarnya adalah sama. Keadaan ini dikenal dengan istilah paradoks hidrostatis. Nah, jadi apa namanya pada kedalaman tertentu tidak peduli bentuknya seperti apa, kalau dia pada kedalaman yang sama itu tekanannya sama. Ini namanya adalah paradoks hidrostatis. Oke, jadi pendekatannya tidak agak berbeda dengan kolom tadi, dengan kolom kotak yang kolom air tadi ya, kolom kotak air. Karena kolom kotak air tadi saya masih menganggap bahwasanya itu adalah benda padat. Tapi di sini adalah benda fluida. Berarti ada sesuatu yang berbeda dengan benda padat. Yang seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya tekanan itu apa namanya ke segala arah, tidak hanya vertikal saja. Karena tadi yang dari kolom air itu kita masih menganggap bahwasanya itu adalah benda padat. Ya, jadi kotaknya bagian bawah saja yang terkena tekanan. Tapi ternyata air itu menekan ke kanan dan ke kiri juga. Oke. Ini ada soal latihan. Di bawah ini terdapat 4 gambar yang menunjukkan posisi cairan merah dan cairan abu-abu dalam tabung U. Jadi yang pertama ini seperti ini ya. Ini cairan merahnya segini, abu-abunya di sini permukaannya. Dan yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Yang keempat seperti ini. Nah, salah satu di antara keadaan 1 hingga 4 tidak menunjukkan keadaan setimbang statis. Kira-kira yang mana ya? Ada yang punya ide? Kira-kira yang mana? Halo? Halo, ini saya masih nyambung kan ya? Tes. Ya. Oh ya, oke. Silakan yang mana kira-kira? Jawabannya yang nggak cocok. Silahkan. Atau saya yang mana? 1, 2, 3, 4, salah satu dari kalian silahkan. Sebut saja. Silahkan. Yang mana nomor berapa? Nomor 2. Oke, nomor 2. Karena apa, Mas? Kira-kira, Mas? Sehingga nanti apa itu perbandingan tinggi dari yang diukur pada yang bawah. Berarti setimbangan perbandingan apa itu perbandingan Mas Agis ya. Nah, yang kedua itu kan otomatis hanya kayak 0 gitu kan. Nggak bisa padahal punya masing Iya. Oke ya. Jadi kalau dari saya permudah dari Pak Mas tadi yang nomor 2 ini itu tinggi yang abu-abu ini sama. Tinggi abu-abu sama berarti yang merah ini mestinya massa jenisnya 0 ya. Mestinya massa jenisnya 0. Padahal fluida yang massa jenisnya 0 itu ya udara. Dan itu tidak bisa digambarkan dengan yang merah. Udara saja ada massa jenisnya ya. Jadi selama yang merah ini ada massa jenisnya, itu mesti permukaan abu-abu di sini ini akan turun. Ya, gitu ya Mas ya maksudnya ya. Jadi yang permukaan di sini itu mestinya akan lebih turun sedikit. Semakin berat
semakin densitasnya semakin tinggi, maka permukaan abu-abu di sini akan semakin turun dan sini akan semakin naik. Oke, jadi nomor 2 ini kelihatannya kok tidak mungkin ya. Ada lagi yang tidak mungkin? Yang nomor 3 ini mungkin nggak? Ya, alasannya? Oke, ya, yang merah sama yang biru ini mungkin massa jenisnya sama, tapi warnanya saja mungkin yang beda. Ini yang merah ini sama abu-abu ini ya. Oke, jadi kelihatannya yang 2 ini yang tidak. Yang 1 ini mungkin ya. Kemudian yang 4 juga mungkin. Oke. Jika 3 keadaan lainnya diasumsikan setimbang statis, keadaan mana yang menunjukkan cairan merah mempunyai massa jenis yang lebih besar, sama atau lebih kecil dibandingkan dengan cairan abu-abu? Yang D ini tadi sudah disampaikan Mas Orlando tadi ya, ini mestinya sama karena ketinggiannya adalah sama. Tetapi kalau yang sebelah kiri ini, kita lihat yang abu-abu ini ya, yang ini lebih rendah daripada yang ini, tetapi yang ini masih lebih tinggi, berarti yang merah ini densitasnya lebih kecil dibandingkan dengan yang abu-abu. Tapi kalau yang di sebelah sini ini, yang merah ini permukaannya lebih rendah dibandingkan dengan yang abu-abu, maka densitas yang merah ini lebih besar dibandingkan yang abu-abu. Kira-kira semacam itu ya, apa namanya, kira-kira semacam ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang sudah ada jawabannya yang 2. Kemudian mengukur tekanan ya. Kita tadi sudah berbicara panjang lebar tentang tekanan. Sekarang kita mencoba bagaimana sih cara kita mengukur tekanan. Ya. Pengukuran tekanan udara salah satunya itu dilakukan dengan barometer air raksa. Kalau sekarang itu tekanan bisa digunakan dengan berbagai macam sensor ya. Kalian bisa lihat pressure sensor itu ada berbagai macam. Tapi di sini ditunjukkan sebagai contoh yang mudah dilakukan dan preliminary cerita awal dari fisika bahwasanya pengukuran tekanan udara dilakukan dengan barometer air raksa. Barometer air raksa. Jadi gambarnya kira-kira semacam ini. Jadi saya punya wadah begitu ya. Wadah, kemudian di dalam wadah tadi saya kasih air, kemudian di sini saya berikan apa namanya kayak pipa begitu ya, pipa yang ujungnya tertutup, kemudian saya kasih air dulu, kemudian saya balikkan di apa namanya di wadah ini, sehingga tekanan yang ada di sisi dalam ini mendekati 0 ya, tekanan yang ada di sisi atas dalam itu ya, tekanan udara yang di sini ini mendekati 0 karena airnya saya balik begitu. Ya. Gambarnya juga yang sebelah ini juga ya, saya punya wadah begini, kemudian di sini ada ya bentuk semacam ini begitu ya, sama, kemudian ada apa namanya posisinya sama seperti tadi gambarnya. Nah di sini ada tekanan udara yang disebut sebagai P0. Mungkin sistemnya tidak begitu cantik di dalam perumusan di sini ya, karena diambil dari berbagai macam buku. Jadi tadi kita sudah dapatkan bahwasanya P0, P udara itu bukan P0 ya, tapi di sini dianggap sebagai P0. Jadi kalau ada perubahan apa namanya variabel begini, tolong dipahami ya dalam konteks yang ditayangkan, dalam konteks di sini, karena mestinya itu kalau yang namanya P0 tekanan udara ya di semuanya P0 adalah tekanan udara, tapi ini kelihatannya apa namanya penulisan rumusnya tidak tersusun dengan baik ya dari berbagai macam buku. Oke ya, saya bacakan di sini. Udara menekan permukaan air raksa pada bejana, maka air raksa di pipa kapiler akan terdorong ke atas. Jadi di sini ini ada tekanan udara yang otomatis pada permukaan air di sini akan ada tekanan ya, akibat tekanan udara itu tadi, sehingga mendorong pipa kapiler ini akan mendorong air, itu akan mendorong ke atas karena di atas ini tekanan udaranya 0. Tinggi permukaan air raksa dalam tabung kapiler dari permukaan air raksa di bejana sebanding dengan besar tekanan udara. Kalau tekanannya di sini lebih tinggi, airnya menjadi lebih tinggi. Tekanannya lebih rendah, airnya menjadi lebih rendah. Ya. Nah,
yang digunakan untuk tekanan udara ini contohnya adalah air raksa ya, air raksa. Ya, jadi kenapa dipilih air raksa? Mungkin demi kemudahan untuk menguap juga, itu lebih ringan dibanding air-air yang lain ya. Jadi kira-kira semacam ini. Dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya tekanan itu terkait dengan ketinggian air raksanya itu tadi ya, ketinggian air yang terjadi dalam tabung ini. Jadi semakin besar tekanan udara luar, maka tingginya akan berubah. Semakin besar, semakin tinggi. Semakin kecil, semakin rendah. Jadi di sini bisa digunakan analogi bahwasanya kita bisa mengukur tekanan itu dari perubahan ketinggian ini. Dari perubahan ketinggian. Ya, perubahan ketinggian. Jadi kenapa digunakan air raksa? Yaitu tadi karena kemungkinan paling tidak mudah untuk menguap. Coba kalian cari ya, kenapa kok digunakan air raksa pada saat pertama kali ya, orang menemukan tekanan fluida dengan cara semacam ini. Oke. Sekali lagi ya, tekanan udara terkait dengan ketinggian kolom air raksa itu tadi. Ini sudah ada rumusnya ya. P2 sama dengan P1 plus ρGH. Nah, ini samaannya menjadi tidak sama dengan teks di sini. P2-nya di sini ini ATM, P1-nya itu di atas di sini, ρGH itu H ketinggian di sini. Jadi ini persamaan yang buat ini ya. Persamaan yang buat ini. Oh, di bawahnya ada. Dengan mengukur H dapat ditentukan P2 atau P atmosfer di sini. Jadi example-nya adalah contoh merkuri, rho-nya sekian, maka didapatkan rho ATM-nya misalkan saja sekian, maka ketinggiannya adalah 757 mm atau 0,757 meter. Ya, contohnya di raksa ini ya, 0,757 meter. Jadi raksa ini ya digunakan sebagai salah satu pengukur tekanan. Ya, jadi kalau kalian pernah mendengar tekanan udara sekitar 76 cm Hg itu ya dari ketinggian ini. Ini kan sekitar 75,7 ya, 75,7 cm. Jadi tekanan udara atmosfer yang ada di pantai, katakanlah ya, di pantai itu sekitar 1 atmosfer namanya. Itu adalah ketinggian kolom air, tapi airnya adalah air raksa setinggi 76 atau 75,7 cm yang dikenal dengan cmHg begitu ya, cmHg. Hg itu merkuri ya, raksa. Jadi tekanan udara bisa dinyatakan dengan berapa tingginya kolom air raksa. Kemudian selanjutnya kita masuk ke prinsip Pascal ya. Prinsip Pascal. Jadi berawal dari persamaan di depan tadi, P sama dengan P1 plus ρGH memberikan petunjuk bahwa tekanan di setiap titik pada fluida akan mendapat tambahan tekanan dari luar dengan besar yang sama. Jadi ini perlu diingat bahasanya saya punya fluida, maka tekanan di sembarang titik di bawah fluida itu tadi itu selalu mendapat tambahan tekanan udara dari luar. Ya, yang besarnya adalah sama karena terkait dengan udara bebas gitu ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan yang diterima oleh fluida dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dan sama besarnya. Ya, jadi ini prinsip Pascal semacam itu ya. Jadi kalau saya punya suatu fluida, entah itu air atau minyak atau udara, tapi udara kelihatannya enggak ya, karena udara itu kompresibel ya. Di sini ini masih menganut yang non kompresibel. Jadi kalau fluida ya tidak berubah volumenya karena tekanan, tidak berubah volumenya, volumenya konstan. Ya. Jadi tekanan yang diterima oleh fluida dalam satu ruang tertutup, ruangannya sudah ditutup begitu, itu akan memberikan
tekanan yang sama besarnya ke segala arah, ke segala arah dan sama besarnya. Oke, jadi ini adalah prinsip Pascal namanya. Nah, penerapan prinsip Pascal pada dongkrak hidrolik yang pada gambar di sebelah kanan ini ya, ini mungkin sering sekali diajarkan di SMA dulu ya, apa namanya, prinsip Pascal semacam ini. Jadi di sini ada sebuah kolom begitu yang mempunyai diameter lebih kecil. Kemudian di sini ada kolom yang lain yang diameternya lebih besar. Ya, diisi oleh fluida, contohnya adalah minyak. Nah, di sini pengen dilihat bagaimana perubahan antara gaya yang diberikan di kolom kecil ini dan gaya yang terjadi pada kolom yang besar ini menggunakan prinsip Pascal ini tadi. Ya, jadi menggunakan prinsip Pascal, pengen dilihat bagaimana secara mekanik perubahan gaya yang kecil sama yang besar. Kok ini penting itu buat apa toh Pak? Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita butuh apa namanya, kayak lift ya, kayak sesuatu untuk mendorong tidak dalam daerah yang atau panjang yang besar begitu, yang panjang begitu, tapi yang pendek-pendek saja, tetapi butuh gaya yang besar atau kuat begitu ya untuk mendorong apapun. Contohnya kalian bisa melihat seperti ekskavator begitu ya, itu di-run atau dikerjakan dengan menggunakan apa namanya, kayak piston begitu ya, piston yang menjadi atau memiliki gaya mekanik yang kuat ya, gaya mekanik yang kuat. Nah, kajian ini didekati dengan prinsip Pascal ya. Jadi penerapan prinsip Pascal contohnya pada dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ini dipakai di banyak tempat. Mungkin kalian melihatnya hanya di apa namanya, mobil atau motor yang diangkat ke atas begitu ya. Itu ya contoh yang paling mudah dongkrak hidrolik. Tapi dongkrak hidrolik itu dipakai di hampir semua apa namanya, sistem yang terjadi atau sistem yang digunakan oleh peralatan berat ya. Itu hampir semuanya menggunakan dongkrak hidrolik. Jadi perpindahan apa namanya, gaya, transfer gaya yang memberikan gaya yang lebih besar pada titik yang lain. Ya, itu dipakai di banyak tempat, terutama alat berat yang sampai sekarang teknologi pompa hidrolik itu masih dipakai ya, masih sangat powerful karena mudah sekali memindahkan apa gaya itu dengan fluida itu sangat mudah ya, karena cair ya, dibandingkan dengan benda mekanik yang tik tuk atau apa begitu, itu agak complicated ya. Coba kalian bayangkan kalau apa namanya, pekerjaan mekanik itu ada di ekskavator, itu akan mungkin banyak ausnya juga ya, apa namanya, complicated begitu. Oke, jadi pertama kali tekanan di kolom 1 sama dengan tekanan di kolom 2. Jadi di kolom 1 sini dan kolom 2 itu sama. Karena apa? Karena tekanan di setiap titik selama dia masih terhubung dalam satu ruang tertutup, ini satu ruang tertutup, itu tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Ya, seperti prinsip Pascal itu tadi ya. Jadi kita bisa tuliskan P1 sama dengan P2. Jadi tekanan 1 sama dengan F1 per A1, tekanan 2 sama dengan F2 per A2. Nah, F1A1 ini kita bisa anggap dalam arah vertikal ya. Jadi F1 itu adalah berupa piston begini yang saya gunakan untuk memberikan tekanan di sebelah kiri sini ini. Untuk merubah tekanan bisa saya tambahkan atau bisa saya kurangkan tekanan di sini ini. Kemudian yang sebelah kanan ini juga ada semacam piston yang bisa digunakan untuk menambah tekanan di situ dengan menurunkan, memberikan gaya atau mengangkat dengan mengurangi gaya, menarik ya, gayanya menjadi gaya ke atas. Oke. Jadi kita kaji secara apa namanya, mekanika tapi arah Z vertikal begitu. Jadi kita dapatkan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi kalau bisa saya tuliskan, F1 itu sama dengan A1 per A2 dikalikan F2. Nah, dari persamaan sederhana semacam ini, itu kita bisa meningkatkan gaya di F2 dengan cara membedakan luas permukaannya. Ya, luas permukaannya. Jadi ini F1 dikalikan A2 sama dengan F2 dikalikan A1.
Jadi F1 dikalikan A2 di sini ini sama dengan F2 dikalikan A1. Ya. Jadi kalau F1-nya itu konstan misalkan saja, kemudian A di sini ini kecil, yang di sini ini besar, maka saya akan mendapatkan F2 yang besar. Sebesar apa? Sebesar A2 ini dibagi dengan A1. Jadi F2 itu sebesar A2 dibagi A1. Sebesar itu. Jadi kalau A1 ini 1, A2 ini 10 kali lipatnya, maka F2 ini akan 10 kali lipat dibandingkan dengan F1. Ya, semacam itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, A di sini ini itu juga bisa terkait dengan volume ya. A itu terkait dengan volume. Volume itu sama dengan A dikalikan D. Ya, A dikalikan D. Dan juga volume yang di sebelah kiri itu sama dengan volume yang di sebelah kanan. Karena kita menganut non kompresif ya, dari non kompresif fluid tadi ya. Jadi kita akan bisa terbawa sampai ke D di sini nih, ke ketinggiannya. Jadi F1D1 sama dengan F2D2. Tentu saja D1 ini mestinya lebih panjang daripada D2 karena volume yang dipindahkan itu sama, volume yang dipindahkan sama, A-nya berbeda, sehingga D-nya mestinya juga berbeda. Oke ya, jadi D-nya ini lebih panjang, sini lebih kecil, tapi gayanya menjadi lebih kuat. Oke, jadi persamaan kita bisa gunakan persamaan dari luas permukaan atau persamaan dari D kedalaman. Oke, kira-kira semacam ini. Ini contohnya adalah dongkrak hidrolik. Ya. Prinsip Pascal yang diaplikasikan di bengkel servis mobil ini paling mudah sekali yang digunakan ya. Jadi ini ada kompresor udara, kemudian ini ada reservoir, kemudian ada pipa kecil, dan ini naik ke atas. Nah, kompresor udara akan memberikan tekanan pada permukaan cairan. Tambahan tekanan akan diteruskan ke segala arah sama besar. Piston akan mendapat tekanan yang sama besar dan mendorong beban di atasnya dengan gaya P dikalikan A. Ya, dengan gaya ke atas itu P dikalikan A, berarti besarnya tekanan yang di sini dikalikan luas penampang ya, dari luas penampang dari piston ini ya. Oke, kira-kira semacam itu. Nah, ini ada soal latihan simple mestinya ya. Salah satu aplikasi prinsip Pascal adalah pada alat pengangkat mobil. Contohnya tadi, jika mobil mempunyai massa 2 ton, diletakkan pada silinder besar dengan diameter 20 cm, berapakah gaya yang diterapkan pada silinder kecil dengan diameter 4 cm? Nah, ini ada sesuatu yang diketahui berbeda. Dari rumusnya tadi kan kita dapat rumus ketinggian atau H tadi atau D tadi ya, dan luas penampang. Tetapi yang diketahui di sini adalah diameternya. Ya, silinder besar diameter 20 cm. Ya, jadi bisa kalian bayangkan diameter itu berarti kalau silinder itu saya cut secara horizontal di permukaannya, itu berarti berupa lingkaran ya. Kita asumsikan berupa lingkaran dengan diameter 20 cm. Kemudian yang kecil diameternya 4 cm. Nah, jadi ini ada pi R kuadrat ya karena A, ini juga pi R kuadrat karena A. Oke, kemudian tadi kita sudah bisa mendapatkan gaya ya di persamaan sebelumnya ini tadi ya. Ya. Kita mendapatkan gaya F2 sama dengan A2 per A1 kalikan F1. Nah, di dalam soal ini kita punya massa 2 ton. Massa. Kalau tadi gaya. Nah, ini massa. Sehingga kalau menurut ke persamaan, jadi massa ini bisa kita kalikan dengan G atau kita rearrange saja sehingga G-nya menjadi diminish ya karena F1 dan F2 pada G yang sama. Kemudian pertanyaannya, berapa gaya yang diterapkan pada silinder kecil? Jadi pertanyaannya itu gaya, berapa newton? Ya, jadi mobilnya masanya 2 ton. Jadi kita tidak bisa diminish G, tidak bisa hilangkan G karena yang ditanyakan adalah gaya. Bisa juga kita cari massa pembanding dulu di 4 cm ini, kemudian dikalikan dengan G, akan ketemu gaya.
Gitu ya gambarnya, kira-kira semacam inilah. Ini gambar walaupun nomor 3 tapi kira-kira semacam ini. Bisa ya mengerjakan ya, simpel sekali. Nah, kalau saya biasanya dulu pernah ingat pada saat SMA dulu itu sebenarnya saya itu tidak begitu suka fisika di SMA dulu. Saya itu sukanya matematika ya. Tapi entah kenapa kok saya bisa masuk ke geofisika ya, ke geofisika dan menjadi pengajar di situ. Jadi saya harus suka fisika. Padahal saya SMA dulu tidak begitu suka fisika. Salah satu yang saya ingat dari guru fisika SMA saya dulu, cara-cara soal mengerjakan fisika dasar itu sebenarnya simpel. Yang penting yang pertama adalah hafal rumus dulu, kemudian yang kedua adalah ingat satuan. Ya. Kalau untuk prodi yang fisika dan geofisika itu diharapkan tidak hanya hafal rumus, tetapi paham filosofinya dan nanti bisa melanjutkan ke bidang ilmu yang lebih spesifik lagi. Tapi untuk yang lain-lain, untuk yang ikom, kimia, mungkin komputer, elins, ya, matematika, statistika, begitu, itu dipahami saja, dihafalkan rumusnya saja, sama diingat satuannya. Karena kadang-kadang satuan ini menipu begitu ya kalau dalam soal itu ya. Sebenarnya soal fisika itu yang dibutuhkan hanya logika saja, logika, kemudian kalian hafal rumus, satuannya dibenerin, masukkan rumus, sudah selesai. Kecuali yang dulu SMA masih suka olimpiade fisika begitu ya, wah itu soalnya sudah melibatkan kalkulus ya, kalkulus 1 maupun kalkulus 2. Jadi ada diferensial, ada integral. Tapi kalau fisika dasar ini kelihatannya tidak melibatkan ya ada sih, tetapi tidak banyak ya, melibatkan beberapa integral atau diferensial. Oke, bisa dikerjakan ya. Nomor 2 ini gampang sekali. Kemudian nomor 3, 2 buah piston mengenakan gaya F1 dan F2 seperti gambar di sini ini pada titik 1 dan 2 dengan luas penampang masing-masing A1 dan A2 sehingga menimbulkan tekanan P1 dan P2. Jika piston tidak bergerak karena gaya itu, maka jadi ini setimbang begitu ya, pistonnya tidak bergerak, jadi dia diam ya. Maka apakah F1 sama dengan F2? Apakah F1 sama dengan A2 per A1 per F2? Apakah P-nya seperti ini? Apakah P1 sama dengan P2? Oke, jadi ini hanya menghafal rumus saja ya, kalian sudah tahu. Oke, kemudian ini ada lagi, ada kayak kasus umum gitu ya. Mengapa botol kaca penuh terisi cairan dapat pecah ketika tutup botol diberi tekanan dari luar? Nah, ini ya kadang-kadang sekali ya yang memberikan tekanan cukup kuat saja ya, cukup kuat saja. Ini hanya ilustrasi saja. Ada sebuah botol minuman begitu, yang luas penampang mulutnya itu 5 cm persegi, kemudian luas bagian bawahnya itu 500 cm persegi. Sebentar, ini bukan botol minuman berarti ya, karena luasnya itu 500 cm persegi. Ini cukup lebar ya, 50 cm kali 10 cm ya. Kira-kira masih cukup lebar ini ya. 20 kali 25 ya, kalian bayangkan 20 kali 25. Ya bisalah botol jeligen gitu ya, jerigen gitu ya. Oke. Semacam ini. Kemudian di sini ada cairannya. Kemudian diberikan gaya di bagian atas sebesar 10 Newton, maka sesuai dengan perbandingan luas penampang tadi, maka F2-nya itu bisa ini ya, 500 dibagi 5 ya, 100 kali lipat ya. Sehingga kalau F1-nya 10 Newton, F2-nya ini bisa 1000 Newton. Yang di bagian yang diterima pada sisi bawah sini ini terutama ya. Atau karena tekanannya sama ya, sebenarnya sama saja, tapi di sini digambarkan pada sisi bawah di sini ini ya. Oke, jadi ini bisa menjadi pecah karena tekanannya atau gayanya bisa berlipat-lipat. Kira-kira semacam itu. Kemudian yang kelima adalah prinsip dari Archimedes. Ya, prinsip Archimedes. Ya, mungkin kalian pernah mendengar atau mendengar cerita tentang Archimedes ya.
Jadi saya sebenarnya punya buku apa namanya kartun fisika ya. Nanti coba saya share di G Classroom ya. Mungkin kalian akan berminat. Kartunya tapi masih bahasa Inggris. Tapi di dalam kartun itu menjelaskan apa sejarah tentang fisika. Bagus sekali ya gambarnya. Gambarnya tidak begitu bagus, tidak sebagus Donald Bebek atau apa namanya kartun-kartun yang Jepang itu anime gitu ya, anime. Tetapi ceritanya cukup menarik. Jadi instead kita membaca buku teks begitu yang membosankan mungkin bagi kalian ya, itu kita melihat kartun. Nanti coba saya share di G Classroom ya. Ingatkan kalau saya lupa. Di situ juga Archimedes ini apa namanya filsuf ya, filsuf zaman dulu yang ketika dia mandi di sebuah bak, dia melihat air yang keluar dari bak tadi, kemudian dia berbicara eureka begitu. Entah pengucapannya benar apa enggak ya, eureka. Jadi saya tahu jawabannya. Ketika dia diberi soal apakah apa namanya mahkota raja itu benar-benar terbuat dari emas atau tidak, terbuat dari emas murni atau tidak, dia bingung, ini murni apa tidak gitu. Tidak boleh dirusak karena tidak boleh dihancurkan. Jadi tapi dia ditanya apakah itu emas murni apa tidak. Oke ya, ini ceritanya kira-kira semacam itu. Dan ini kita bicara prinsipnya, prinsip yang dikemukakan oleh Archimedes pada saat dia praktek seperti itu ya. Kadang-kadang mungkin kalian juga pernah mengalami ya, kadang-kadang kita mendapatkan jalan keluar ketika kita sedang terpepet, kemudian santai gitu, jalan keluar itu tiba-tiba muncul ya. Dulu S1, S2, dan S3 saya itu kan sebagian besar dengan programming ya. Kalau yang S3 itu dengan membuat alat sama pengukuran di lapangan. Kalau S1, S2 itu murni programming. Itu kadang-kadang kalau stuck atau kita berhenti pada suatu baris coding begitu yang isinya ribuan, kita berhenti di situ tuh kok ini nggak ketemu itu, terpikir terus dia mungkin seperti Archimedes gitu ya. Tiba-tiba pada saat misalkan sedang sholat atau sedang mandi atau sedang buang air besar begitu, oh iya gitu ya, oh iya kira-kira seperti itu. Jadi berputar berpikir terus, oh iya kira-kira seperti itu mungkin seperti Archimedes ya. Tapi karena ya Archimedes ini mungkin pada saat itu yang diberi soal itu, yang memberi soal itu raja, kalau dia tidak bisa mungkin akan dipenggal atau dibunuh gitu. Sehingga ketika dia mendapatkan jawabannya itu dia keluar dari bak air mandi umum di Yunani pada saat itu, kemudian dia berlari telanjang gitu ya, tidak memakai celana, tidak memakai baju lah. Nah, itu mungkin karena seperti itu ya. Jadi pada saat kita mengerjakan skripsi atau tesis atau disertasi gitu, ketika kita stuck pada suatu permasalahan itu ya, semuanya akan terbawa terus ya, makan, minum, mandi itu akan terbawa terus. Ketika kita menemukan, oh iya kira-kira semacam itu jawabannya. Nah, mungkin kalian pernah pada level itu ya, kalian pernah mendapatkan apa namanya suatu permasalahan soal yang berputar di situ terus. Oh iya kira-kira semacam itu ya. Yang sekarang mungkin gaming ya, seperti itu terus, kemudian oh iya kira-kira seperti ini ya. Kita stuck di suatu level begitu yang tidak bisa menyelesaikan. Kemudian secara tiba-tiba ingat, wah langsung lari ke arah komputer untuk melanjutkan game gitu. Oke, itu hanya intermezzo. Kira-kira kita lanjutkan lagi di sini. Mari kita lihat apa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan dalam cairan. Nah, ini sebenarnya prinsip tentang perpindahan atau pemindahan fluida ya. Saya punya suatu wadah, ada airnya. Kemudian saya celupkan benda lain yang berwarna kuning ini ke dalam wadah itu. Tentu saja benda lain ini akan mendorong fluida naik ke atas setinggi delta H ini. Karena ruang dari air itu saya gantikan dengan benda yang saya celupkan ya, jadi akan naik ke atas. Dalam fluida, benda yang menempati ruang yang sebelumnya terisi fluida, akibatnya permukaan fluida akan bertambah tinggi, jadi akan naik ya. Dalam hukum Newton 1, resultan gaya pada benda dalam keadaan setimbang sama dengan 0. Jadi kita anggap saja sementara ini bahwasanya benda ini tadi itu tenggelam sempurna tetapi tidak sampai bawah ya. Ya, dia berada di tengah-tengah begitulah, katakanlah semacam itu. Pada keadaan setimbangnya,
maka resultan gaya pada benda dalam keadaan setimbang sama dengan 0. Gaya berat benda diimbangi dengan gaya yang ke atas itu sama. Ya, jadi yang ke atas ini dikenal dengan gaya apung namanya. Gaya apung. Gaya apung ini kelihatannya terjadi karena perbedaan tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu ya. Pada kedalaman tertentu. Jadi semakin ke bawah itu gaya apungnya itu akan semakin besar ke atas ya, semakin besar. Jadi mungkin terkait dengan tekanan hidrostatis ya. Kira-kira semacam itu. Gaya berat benda diimbangi dengan gaya ke atas yang dikenal dengan gaya apung namanya. Bagaimana perumusan untuk gaya apung ini? Mungkin kita bisa tinjau ke di kuliah selanjutnya ya. Oke, mungkin untuk kuliah hari ini segitu dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.